Di setiap negara demokrasi, pasti ada aturan tentang berapa lama seorang presiden boleh memimpin. Di Indonesia, aturan itu terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini berada di bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara dan hanya terdiri dari satu ayat. Meski singkat, isinya sangat penting karena mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden, sekaligus menjadi dasar pembatasan masa jabatan agar kekuasaan tidak berlangsung tanpa batas. Yuk, kita kupas tuntas isi pasalnya. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Meskipun hanya terdiri dari satu kalimat, Pasal 7 memuat 3 aturan penting. Pertama, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun berakhir, rakyat kembali menentukan melalui pemilihan umum apakah pemimpin tersebut layak melanjutkan kepemimpinannya atau digantikan oleh orang lain. Kedua, seseorang hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Artinya, Presiden paling lama dapat menjabat 2 periode sebagai presiden, sedangkan wakil presiden juga paling lama 2 periode sebagai wakil presiden. Ketiga, yang sering disalahpahami adalah soal 2 periode. Pasal 7 tidak menyebut bahwa masa jabatan itu harus berturut-turut. Yang dibatasi oleh konstitusi adalah jumlah masa jabatan dalam jabatan yang sama, bukan urutannya. Jadi, selama seseorang telah 2 kali menjabat sebagai presiden, meskipun tidak berturut-turut, ia tidak dapat lagi dipilih kembali sebagai presiden. Namun, tahukah kalian bahwa bunyi pasal 7 yang berlaku sekarang tidak sama dengan bunyi pasal 7 sebelum amandemen? Ada satu kalimat tambahan yang mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara signifikan. Mari kita bandingkan. Pasal 7 pada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Berbeda dengan pasal 6A yang merupakan pasal baru, pasal 7 sudah ada sejak naskah asli Undang-Undang Dasar disahkan. Namun, isi pasal ini kemudian diubah melalui amandemen pertama Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan utamanya adalah penambahan frasa hanya untuk satu kali masa jabatan, sehingga presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak 2 kali menjabat dalam jabatan yang sama. Mengapa perubahan ini dilakukan? Pengalaman ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan melemahkan demokrasi. Karena itu, pada era reformasi, MPR mengubah pasal 7 untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Tujuannya adalah mencegah pemusatan kekuasaan, mendorong regenerasi kepemimpinan nasional, serta memperkuat sistem demokrasi melalui pergantian kepemimpinan secara berkala. Kesimpulannya, pasal 7 Undang-Undang Dasar menjadi landasan konstitusional mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal ini tidak hanya menetapkan masa jabatan selama 5 tahun, tetapi juga membatasi seseorang untuk dipilih kembali hanya satu kali dalam jabatan yang sama. Pembatasan tersebut merupakan hasil amandemen pertama sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan mencegah pemusatan kekuasaan. Nah, menurut kalian, apakah pembatasan masa jabatan presiden selama maksimal 2 periode sudah menjadi aturan yang paling ideal bagi Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan pasal-pasal Undang-Undang Dasar lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.